Alhamdulillah. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Ilahi Robbi, yang mana pada kesempatan pagi hari ini kita bisa melaksanakan tugas dengan sehat walafiat. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Untuk acara selanjutnya, mari kita berdoa agar kegiatan ini berjalan dengan lancar dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Berdoa di dalam hati mulai. Dapat diakhiri. Untuk selanjutnya, marilah kita menyanyikan lagu nasional Bagimu Negeri kepada Bapak Ibu Guru, dimohon untuk berdiri. Untuk acara selanjutnya yaitu sambutan dari Kepala Sekolah STN 21 kepada Bapak Junaidi SPD MPD. Waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Eko Imam Jamawan SPG, yang saya hormati Bapak Ibu Guru SDN 21 sebagai peserta kegiatan diseminasi PKG Studioka Kabupaten Bondowoso tahun 2024. Bapak Ibu yang saya hormati, syukur alhamdulillah pada pagi hari ini kita diberi kesehatan dan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga bisa mengikuti kegiatan diseminasi PKG Studioka dalam keadaan sehat walafiat. Pada hari ini kita patut berbangga, terutama saya sebagai kepala sekolah, bahwa Bapak Wawan telah melakukan lompatan besar untuk menjadi seorang guru yang profesional dengan kegiatan-kegiatan yang sudah dilalui, sudah dilaksanakan beberapa minggu dan bulan terakhir ini. Kita berharap apa yang sudah Pak Wawan dapatkan dari pelatihan, dari Zoom meeting, materi dan sebagainya yang terkait dengan peningkatan kualitas baik itu guru maupun kualitas sekolah, nantinya kita harapkan akan bisa ditularkan kepada kita semua, kepada Bapak Ibu guru, sehingga nantinya kualitas SDN 21 ini bisa semakin baik dari tahun ke tahun, bisa menghasilkan anak didik yang sesuai dengan visi dan misi yang sudah dicanangkan atau
atau diimpikan oleh SDN Jawa 1. Saya ucapkan selamat kepada Bapak Wawan, dan juga marilah nanti kita menyerap materi dari diseminasi ini, dan nantinya hasil dari diseminasi ini bisa kita lakukan di kelas Bapak Ibu guru. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Disampaikan terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah yang sudah memberi arahan, motivasi dan juga dukungan kepada kami. Baik, Bapak Ibu, sedikit menyampaikan bahwa program diseminasi BKG TJUK yang sudah saya lakukan yaitu pada tanggal 9 September dan akan berakhir pada 16 Desember. Jadi yang sudah saya lalui yaitu sudah 2,5 bulan dan kurang 1,5 bulan lagi, di mana selama mengikuti kegiatan tersebut banyak hal, banyak suka duka. Yang awalnya saya mengikuti PPG, awalnya saya tidak ingin ikut karena ada dukungan atau support dari pimpinan saya, yaitu Bapak Junaidi SPD, sehingga saya termotivasi untuk ikut karena memang kegiatan itu sama-sama penting. Akhirnya saya dengan segala kemampuan bagian waktu saya ikut, dan alhamdulillah banyak ilmu yang saya dapat dari kegiatan tersebut. Berikut kegiatan saya selama tatap muka dari hari pertama hingga hari ke-7. Berikut kegiatan saya untuk menyingkat waktu. Ini ada game, yaitu permainan tradisional apa? Ini ada pertanyaan ya. Permainan tradisional apa yang ada di benak Bapak Ibu guru waktu kecil? Nanti jawabannya ditulis di stick note ini. Ya, ditulis nama dan juga jenis permainannya waktu kecil. Setelah ditulis nama dan jenis permainan waktu kita kecil, kemudian ditempel di papan. Ya, silakan tulis nama dan juga jenis permainan waktu kecil. Di sana. Boleh lebih dari satu. Kita belajar sambil bergerak. Boleh dipraktekkan.
menyimak video edukasi. Barusan adalah cuplikan video contoh salah satu korban, yaitu dari seringnya bermain HP, di mana anak tersebut mengalami kerusakan pada saraf atau gangguan pada saraf, yang mana anak tersebut tidak bisa diam, makan sulit, tidur pun seperti itu. Dari video tersebut kami berinisiatif untuk mengubah pola perilaku, yang mana pekerjaan kita yaitu di dunia pendidikan. Mari kita bersama-sama merubah pola anak yang biasanya senang bermain HP, lambat laun berkurang menjadi siswa yang aktif, rajin belajar, aktif dalam bermain dan berolahraga tentunya. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang asset based thinking. Asset based thinking itu sendiri adalah pendekatan yang berfokus pada potensi, kekuatan dan sumber daya positif yang ada di lingkungan sekolah, termasuk murid, guru dan fasilitas dan juga komunitas. Setelah saya mengamati aset yang dimiliki oleh SDN Raja Agung 1, yaitu kapasitas atau kegiatan yang dimiliki sekolah, yaitu satu, manusia, di mana manusia itu meliputi kepala sekolah, guru dan siswa. Nomor 2, aset fisik, halaman sekolah dan alat pendukung lainnya seperti peralatan olahraga. Yang ketiga, aset sosial, adanya aturan di sekolah yang berdampak pada warga sekolah. Keempat, aset politik, kebijakan kepala sekolah, komite dan mitra sekolah. Kelima, aset lingkungan, berada di pedesaan, pasar sehingga mudah mencari bahan-bahan yang diperlukan. Aset nomor 6 adalah finansial, dana bos. Aset yang ketujuh, agama dan kebudayaan, jenis permainan tradisional. Latar belakang, olahraga tradisional adalah bagian dari kekayaan budaya Indonesia yang seharusnya dilestarikan oleh generasi muda. Di era modern ini, permainan tradisional mulai terpinggirkan karena perkembangan teknologi, di mana anak-anak lebih banyak menghabiskan waktu dengan bermain gadget dibanding bermain di luar ruangan. Hal ini dapat berdampak pada kesehatan fisik dan mental anak, serta kurangnya pemahaman terhadap nilai-nilai budaya bangsa. Oleh karena itu, kegiatan bermain olahraga tradisional di SDN Raja Agung 1, Kecamatan Sumberwini perlu diterapkan untuk meningkatkan kebugaran fisik, mental, serta menanamkan rasa cinta
Baik, ini adalah target atau capaian tujuan pembelajaran. Ada 4, yaitu yang pertama pemahaman budaya, yang kedua bisa dibaca ya untuk uraiannya, yang kedua kesehatan fisik dan mental, yang ketiga keterampilan sosial dan emosional, yang paling penting yaitu yang keempat pengurangan ketergantungan gadget, yang mana bisa kita lihat fenomena demam gadget ini tidak hanya di sekolah, juga di rumah, bahkan kita sendiri juga seperti itu, yang mana itu contoh tidak baik ya. Lambat laun harus kita kurangi juga penggunaannya. Baik, langkah-langkah yang akan saya lakukan untuk tindak lanjut ya. Yang pertama yaitu sosial dan edukasi. Guru memperkenalkan jenis-jenis permainan tradisional seperti egrang, gobak sundul, coklat, dan selasih. Memberikan penjelasan mengenai nilai budaya dan sejarah dari setiap permainan. Pada pembelajaran setiap kelas tentunya ada permainan tradisional yang Bapak Ibu ajarkan di kelas masing-masing. Nantinya bisa berkolaborasi dengan beberapa guru dan juga dengan guru olahraga tentang jenis permainan tersebut agar bisa dimainkan bersama-sama siswa di sekolah. Berikut adalah contoh permainan tradisional. Yang pertama egrang, ya. Yang kedua coklat. Kalau di sini coklat itu biasanya disebut dakon. Yang selanjutnya sudul, ya tidak asing lagi di sini banyak lapangan-lapangan sudul ya. Galasin itu sama dengan sudur, ada penyerang juga ada yang jaga, mirip. Cuman karena berasal dari daerah yang berbeda, jadi penyebutannya juga berbeda, jenis permainnya mirip, beda nama. Untuk langkah kedua yaitu pelatihan dan pengenalan teknik bermain. Guru memberikan pelatihan dasar kepada siswa mengenai cara bermain olahraga tradisional, termasuk aturan dan teknik bermain yang benar. Pada langkah kedua ini dari beberapa kelas sudah saya terapkan, tinggal nanti pengulangan dan permainannya secara kontinu. Untuk yang ketiga, implementasi permainan tradisional di sekolah. Jadi melaksanakan hari khusus setiap minggu untuk bermain olahraga tradisional sekolah, membagi siswa ke dalam kelompok dan memperkenalkan satu jenis permainan tradisional setiap minggunya. Nanti diharapkan juga kerjasamanya Bapak Ibu guru juga dengan seizin kepala sekolah bisa dilaksanakan permainan tradisional, entah itu di minggu ketiga atau di minggu keempat di hari Sabtu, kita bersama-sama bermain, membaur dengan anak didik kita, tentu bermain tradisional sambil menjelaskan permainan tersebut. Yang keempat, penyelenggaraan kompetisi olahraga tradisional, menyelenggarakan kompetisi antar kelas untuk permainan tradisional yang sudah dipelajari, mengundang orang tua atau masyarakat sebagai penonton agar kegiatan semakin meriah. Hal ini nanti bisa dilakukan apabila kegiatan di sekolah sudah berjalan dan anak-anak secara kasat mata bisa menerima permainan tersebut dan sudah mulai menyukai permainan tersebut. Kita bisa melakukan kompetisi antar kelas. Selanjutnya evaluasi, melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan dan mendapatkan masukan dari siswa dan guru, mencatat kelebihan dan kekurangan kegiatan sebagai bahan peningkatan kegiatan berikutnya. Sebelum melangkah kepada hasil yang diharapkan, mungkin Bapak Ibu ada yang mau ditanyakan. Kalau misalnya tidak ada, dilanjut ya.
Hasil yang diharapkan: 1. Peningkatan pengetahuan budaya. Siswa lebih memahami dan mencintai permainan tradisional sebagai bagian dari budaya Indonesia. Nah, nantinya kita mengenalkan kepada siswa tentang permainan tersebut, bahwa Bapak Ibu guru dulu pernah melakukan permainan tersebut, Bapak Ibu guru pernah melakukan permainan itu di rumah, di halaman, di sekolah. Kita ceritakan kepada peserta didik kita agar mereka bisa lebih mengenal dan lebih mencintai permainan tradisional. Yang kedua, peningkatan kesehatan fisik. Siswa menunjukkan peningkatan dalam aktivitas fisik dan kebugaran. Kalau siswa sudah senang bergerak, senang berolahraga, secara otomatis kesehatan mereka juga akan terjaga dan mereka tidak akan mudah sakit karena fisik dan mental mereka sudah terlatih dengan kuat. Yang ketiga, pengembangan keterampilan sosial. Siswa menjadi lebih berkolaborasi, memiliki rasa sportivitas dan saling menghargai dalam bermain. Jadi rasa sosialnya itu sudah tinggi, bisa bermain dengan teman-temannya, diajak bicara nyambung, bisa bergerak, bisa bercerita, bisa berjalan. Kalau kita main HP, misalnya temannya ada yang main HP, biasanya diajak main HP, tidak maunya mabar, main bareng, malah tidak gerak, nantinya tidak sehat gitu. Yang keempat, mengurangi waktu di depan gadget. Nah, untuk sasaran yang pertama, tujuan utama RTL yang saya paparkan ini yaitu yang nomor 4, mengurangi waktu di depan gadget. Siswa memiliki alternatif fisik yang menyenangkan sehingga mengurangi waktu yang dihabiskan pada gadget selama di sekolah. Karena penggunaan gadget di sekolah kita masih belum, siswa tidak diperkenankan, maka penggunaan gadget yang lama biasanya anak-anak itu adalah di rumah. Hasil yang diharapkan: 5. Pelestarian olahraga tradisional. Permainan tradisional mulai hidup kembali di lingkungan sekolah, memperkuat identitas budaya di kalangan generasi muda. Dengan rencana tindak lanjut ini, diharapkan budaya bermain sehat dan melestarikan olahraga tradisional dapat menjadi bagian dari keseharian siswa di sekolah, sehingga tercipta lingkungan belajar yang sehat, seru, dan penuh dengan budaya. Selanjutnya ada kutipan dari Ki Hajar Dewantara, jadikan setiap tempat sebagai sekolah dan jadikan setiap orang sebagai guru. Maknanya cukup dalam ya. Kita lanjut. Selesai. Terima kasih. Dan sebelum saya menutup presentasi pada pagi hari ini, mungkin ada yang ditanyakan. Ya, silakan Bu Rita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang ingin saya tanyakan di sini yaitu tentang bagaimana mengendalikan anak jika bermain gadgetnya itu di rumah. Jadi kita sebagai guru yang di sekolah anak-anak sudah tidak bermain gadget, tapi ternyata mereka di rumah justru yang lebih lama bermain gadget. Bagaimana solusinya? Terima kasih, pertanyaannya yang bagus. Pengendalian gadget itu yang utama memang di rumah, karena orang tua itu adalah guru pertama. Kalau di sekolah itu adalah guru kedua, ya, berganti orang tua. Jadi di rumah itu orang tua itu sebagai guru utama. Bagaimana seorang guru itu bisa memberi contoh? Nah, bagaimana anaknya tidak main HP kalau orang tuanya kita main HP? Biasanya kita memang duduk di ruang tamu, ada ayah, ada ibu, ada anak-anak di satu ruangan. Namun mereka semua memegang HP. Itu percuma, ya.
Ada kata-kata yang bilang dekat di mata, jauh di hati, apa seperti itu. Ya, caranya yang pertama, ajak mereka berkomunikasi. Berilah contoh mereka yang baik. Ketika ada momen-momen yang pas, ada bapak, ada ibu, ada semua keluarga, usahakan HP dipegang, ditaruh untuk sementara waktu. Ajak berkomunikasi. Berilah pertanyaan atau suruhlah anak kita bercerita tentang kegiatan di sekolah, terus sesuatu yang kamu sukai, teman kamu seperti apa. Kemudian sesekali bapak ibu, orang tua mengajak anak bermain. Entah itu bermain tradisional apa, misalnya bermain gaton, bermain dadu, terus kartu, banyak jenis permainan yang bisa dikembangkan di sekolah. Intinya di rumah itu harus menghidupkan komunikasi. Ya, ketika ada momen yang pas, misalnya setelah sholat maghrib, ketika duduk bersama-sama, usahakan HP ditaruh. Yang pertama itu harus orang tua dulu. Orang tua memberi contoh, kemudian berkomunikasi yang baik dengan anak, bisa melakukan tanya jawab dengan anak, biarkan anak itu mengutarakan pendapatnya dan biar bercerita hati ke hati. Apalagi kalau sudah anak menginjak dewasa, biasanya mereka itu butuh tempat untuk sharing, untuk curhat. Jangan sharingnya malah di TikTok, sharingnya malah di media sosial, malah tambah bahaya. Apa bisa dimengerti, Bu Rita? Yang lain? Cukup ya? Kalau cukup, terima kasih atas waktu yang telah diluangkan untuk kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.